Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Kita nyanyikan yuk. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom 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 alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom 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 alaihim. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai 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 bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. Ku damai bagimu. Ku bawa damai 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 bagimu. Saya lihat kurang semangat ini. Apa baru makan ini? Ya. Ini kalau kita mau beribadah, beribadahlah. Ya, sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Ya, tanggung-tanggung. Tuhan bilang kau enggak serius, aku pun tak serius sama kau, katanya nanti. Percayalah kawan. Jadi bukan sekedar kita ikut agama, menjalankan ibadah, asal datang cukup, enggak. Ya. Kasih hatimu, kasih jiwamu, batinmu dengan segenap hati. Itu baru beribadah. Jadi kalau engkau datang ibadah, mudah-mudahan Tuhan memberkati aku. Seringkali ku katakan, mudah-mudahan aku memberkatimu. Jadi saudara percaya lewat ibadah ini, aku yang sakit disembuhkan, aku yang bimbang, cemas, ragu, takut, ya, akan diberikan kekuatan. Ya, yang selama ini aku risau, ya, cemas, ya, sedih, saudara akan dihibur, saudara akan diteguhkan. Itu. Tapi kalau ya lihat nantilah kalau begitu Tuhan juga akan mengatakan samamu, lihat nantilah. Itu rahasia beribadah yang benar adalah jalankan ibadahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwamu. Percuma saudara tanggung-tanggung. Percayalah, habis waktumu, habis tenagamu, mungkin habis uangmu kalau nanti keluar dari sini, pergi beribadah dengan transport dan sebagainya. Kalau tanggung-tanggung nggak usah. Malah percayalah, malah Tuhan itu semakin gak suka. Mendingan jangan deh. Saya yang tanggung. Dosamu aku tanggung. Percayalah. Ini Tuhan dengar saya ini. Saya sudah khotbah dari tahun 76. Sekarang ini 2023. Berani saya tanggung semua dosamu. Jangan masuk ibadah kalau tanggung-tanggung. Percaya. Karena apa dia bilang, aku tidak mau kau suam-suam kuku. Sudah pernah dengar enggak? Aku mau kalau kau panas-panas, mau dingin-dingin. Ya, dia enggak suka yang tetong. Tetong itu kan anget-anget ya, langsung teguh. Dia mau yang panas, dia mau yang dingin sekalian. Ya. Jadi yang suam-suam kuku Tuhan muntahkan itu. Enggak suka dia melihat orang yang setengah-setengah. Mau panas, panas sekalian. Mau dingin, dingin sekalian. Dunia saudara enggak dapat, surga enggak saudara dapat. Jadi saya mau tatkala saudara beribadah, udah lupakan dulu yang lain. Tuhan tahu saudara cemas, bimbang, ragu, ketakutan apa yang terjadi nanti. Dia tahu kok, percayalah. Dia tahu. Setelah ini saya bagaimana? Dia tahu.
keluarga saya bagaimana, anak saya bagaimana, bisnis saya bagaimana. Dia tahu semua. Ya. Jadi jangan pernah saudara rugi berulang-ulang. Cukuplah rugi sekali, saudara sudah melakukan tindak pidana hukum 1 pasal, 2 pasal atau 3 pasal. Cukuplah itu. Jangan saudara rugi lagi karena saudara stres. Apa saudara dengan saudara stres? Ya, masalahmu selesai? Enggak kan? Jadi tertawakanlah sudah. Yang sudah tertawakan. Dengan yakin saya tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Binatang saja tidak mau masuk lubang yang sama. Kenapa saudara dan saya kalah dengan binatang? Karena selalu kita ini pakai akal lokal. Ya. Kalau udah masuk sekali, saya akan berpikir 2 kali biar jangan masuk lagi. Tapi sudah dikatakan pepatah, sepintar-pintarnya tupai melompat akan jatuh juga. Jadi janganlah pakai akal kokolmu kawan. Ya, sudahlah yang sudah jatuh dulu, jangan lagi sirkus. Ya, saya pun nggak suka lihat sirkus. Dengan saya menonton sirkus, dengan saya menonton tinju, dengan saya lihat akrobat, saya mendukung orang bikin dosa. Sayangi tubuhmu. Sering saya katakan itu. Sayangi tubuhmu. Ya. Memang kau yang mati tatkala engkau akrobat, sirkus dan sebagainya. Tapi tubuhmu itu bukan milikmu kawan. Ya, tubuhmu aja bukan milikmu, apalagi orang lain. Jangan siksa orang lain. Jangankan dibunuh, jangan siksa orang lain. Kasihani orang lain. Sekalipun orang itu bersalah kepadamu. Ini yang sulit menjadi orang beragama. Emang gampang orang beragama? Siapa bilang gampang? Hanya beribadah nggak cukup. Hanya memberikan engkau itu derma nggak cukup. Mengalahkan amarahmu tidak gampang. Mengampuni orang bersalah, memberkati musuh, itu orang beragama. Ya. Sekarang kita bukan tunduk dalam hukum Yahudi. Ya, bukan tunduk dalam hukum Taurat, hukum Musa. Ya, saudara berhak membunuh orang. Ya, saudara berhak mencungkil matanya. Saudara berhak melakukan apa yang dilakukan orang kepadamu. Saudara tidak akan selamat. Bolak-balik saya katakan ini. Sekarang ini hukum kasih anugerah. Saudara bersalah bisa diampuni. Orang yang bersalah saudara harus ampuni, agar tatkala saudara melakukan kesalahan, saudara juga diampuni. Itu konsekuensi kalau saudara tidak mau mengampuni, saudara pun tidak akan diampuni. Jadi khotbah saya selalu di sini-sini saja. Buat apa saya jauh berkhotbah? Buat apa saya bahas semua Bible ini? Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut. Ya, sampai nanti kita pertama Samuel, 2 Samuel, pertama Raja-Raja, 2 Raja-Raja, pertama Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratabi, Yeskiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Ubaya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Semua kitab-kitab ini saudara bisa mahir. Ya, saudara bisa baca bolak-balik, termasuk dalam Perjanjian Baru. Saudara sudah baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius,
Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus. Pertama Petrus, 2 Petrus. Pertama Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Semua ini bisa saudara luar kepala, artinya sudah saudara lengket. Ya. Namun bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah lakukan apa yang dilakukan Tuhanmu. Dan lakukan yang diperintahkan kepadamu. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang berat, kawan. Tidak akan bisa saudara selamat kalau hanya mengetahui firman Tuhan semuanya. Melebihi saya mungkin. Kalau tidak ada kasus kasih itu, kalau tidak ada kasih itu, tidak ada artinya saudara. Buka pertama Korintus 13. Pertama Korintus 13, saudara buka sambil dengar saya. Perhatikan di situ, judulnya adalah kasih. Apa dikatakan di situ? Sambil dengar saya, lihat di situ. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam segala bahasa manusia. Bayangkan ini, segala bahasa manusia dan segala bahasa malaikat. Namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong. Seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui semua rahasia di dunia ini, dan memiliki semua pengetahuan yang ada. Dan sekalipun aku mempunyai iman yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang bisa memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat lain. Namun jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bayangkan saudara tidak berguna. Sekalipun aku dapat mendermakan, menjual, memberikan semua harta kekayaanku, kubagi-bagikan semuanya itu kepada banyak orang. Bahkan tubuhku ini rela dibakar orang. Bayangkan. Namun jika aku tidak mempunyai kasih, semua yang kulakukan itu tidak ada sedikit pun faedahnya. Bayangkan. Sedikit pun tak ada faedahnya. Saudara lakukan itu. Ya, ini sudah tertera di sini. Percaya atau tidak, kembali kepada laptop iman. Terus selanjutnya apa dikatakan di situ? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak pula sombong. Kasih itu tidak berkata-kata yang tidak sopan. Kasih itu tidak memikirkan dirinya, kepentingan diri sendiri. Kasih itu tidak dan dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini berat. Dan ayat selanjutnya nanti diperjelas lagi mengenai kasih itu apa. Ya kan? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir. Ya. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Karena pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna. Jika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Perhatikan ayat-ayat terakhir. Dahulu aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Tetapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Demikianlah kita hanya melihat bayang-bayang dalam suatu cermin. Perhatikan itu. Demikianlah sekarang ini kita hanya melihat rupa bayang-bayang dalam satu cermin. Tetapi nanti kita melihat muka dengan muka.
Sekarang aku tidak mengenal dengan sempurna, tapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku juga dikenal. Demikianlah 3 hal ini sekarang yang ada. Iman, pengharapan dan kasih. Kasih mengalahkan segala-galanya. Jadi bukan kata saya, kata firman Tuhan. Beribadah saudara, ya tidak salah, bagus. Memberi derma, bagus, ya kan? Tetapi jangan kira dengan perlakuanmu itu engkau memiliki keselamatan. Bahkan belajar tentang firman Tuhan bagus, mengetahui semua rahasia, mengetahui semua ketuhanan. Sama iblis juga tahu tentang Tuhan. Siapa bilang iblis tidak tahu? Dia tahu itu siapa pencipta langit dan bumi. Tahu. Jadi yang membedakan saudara iblis dan manusia, ya, yang lain adalah saudara memiliki kasih. Kasihi Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu. Ini artinya banyak pengertian ini. Kalau saudara mengasihi Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi, otomatis saudara tidak melanggar hukum Taurat. Itu. Tidak akan saudara menyembah 2 Tuhan. Saudara tidak akan membuat patung sehingga engkau beribadah kepada patung dan sujud melakukan ibadah kepada patung itu. Dan saudara tidak sembarangan menyebut nama Tuhanmu. Dan saudara harus menguduskan hari Sabat atau hari ibadah raya. Saudara harus menghormati orang tuamu. Saudara tidak membunuh, saudara tidak berzina, saudara tidak mencuri, saudara tidak bersaksi dusta, saudara tidak menginginkan kepunyaan orang lain atau sesama manusia. Itu 10 hukum Taurat. Otomatis itu saudara lakukan. Tetapi 10 hukum Taurat saudara tidak selamat. Tidak cukup 10 hukum Taurat. Di 10 hukum Taurat tidak ada tertulis engkau tidak boleh menyangkal Tuhan. Menyangkal Roh Kudus tidak ada di sini. Tidak disebut di dalam itu. Tetapi boleh diartikan dalam hukum Taurat yang pertama. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, engkau tidak menyangkal Dia. Betul? Tidak akan kau sangkal Dia, tidak engkau hujat Dia. Karena engkau kasihi Sang Penciptamu secara konsekuen. Tetapi kalau mau dijabarkan lagi, melebihi 10 hukum Taurat itu sendiri. Termasuk di 10 hukum Taurat tidak disebut saudara harus mengaku dosa. Tidak ada disebut di situ. Tetapi ini sangat penting. Saudara harus mengaku dosa, mengampuni dosa sesama manusia, dan minta pengampunan dosa. Baru dosamu akan terampuni. Jadi tidak sulit mengartikan firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan setialah sampai mati berdasarkan firman Tuhan. Taatlah kepada firman-Nya, lakukanlah titah-titah. Jadi itu maka saya katakan selalu, jangan pernah saudara sudah cukup beribadah, cukup memberikan derma dan sebagainya. Sudah, kita bernyanyi, baru kita nanti berdoa. Evenu Shalom, 3 ya. Evenu Shalom alaihem, Evenu Shalom alaihem, Evenu Shalom alaihem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom alaihem, Evenu Shalom alaihem, Evenu Shalom alaihem, Evenu Shalom alaihem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom alaihem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai.
damai bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih pencipta langit dan bumi, El Sebaot. Engkau adalah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa, yang berkuasa melunakkan hati setiap orang yang masih mengeraskan hatinya untuk mau berserah kepadamu. Karena Engkau adalah El Samah, Tuhan yang maha hadir di semua hati dan pikiran manusia, di semua kehidupannya, di semua jalan-jalan, rancangan-rancangan, dan semua kerinduan manusia. Tuhan ada dalam mereka. Karena itu Tuhan, jika Engkau tahu Tuhan mereka tidak sanggup dan tidak mampu mendekati Engkau, mampukanlah Tuhan, jemputlah mereka, datangi mereka Tuhan. Mampukan mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Mampukan mereka Tuhan melihat wajah-Mu. Mampukan mereka melihat pekerjaan kerajaan-Mu. Mampukan mereka merasakan kasih-Mu yang sungguh-sungguh sampai usianya sekarang ini. Sekalipun Tuhan mereka terpenjara, mampukan mereka merasakan Engkau tetap mengasihi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk semua tahanan-tahanan polisi di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara ini. Semua yang sudah inkrah, semua yang sudah dalam lembaga permasyarakatan. Tuhan, sertai mereka semuanya. Biarlah segala firman yang sudah tersampaikan, janganlah Tuhan tidak berbuah. Mampukan mereka melakukan buah-buah yang matang sesuai dengan kehendak-Mu. Biar firman-Mu boleh dipandang dan dirasakan dan dilihat oleh orang lain, bahwa Engkau sudah menempa mereka sesuai dengan anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua orang-orang dalam sel ini. Teguhkan dan kuatkan mereka. Yang sakit, pulihkan Tuhan. Yang bimbang, ragu, cemas, ketakutan Tuhan, berikan mereka kedamaian, berikan mereka kekuatan iman, sehingga mereka mengetahui semua persoalan-persoalan yang lama seharusnya ditinggalkan, agar mereka beria-ria, bersukacita, bergeloria Tuhan, karena Engkau mengasihi orang-orang berdosa. Dan di dunia ini Tuhan, pengampunan masih berlangsung. Karena itu Tuhan, mampukanlah setiap orang yang merasa berdosa kepadamu mengaku dosa dan minta pengampunan kepadamu. Kami doakan keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Berkati mereka seperti Tuhan sudah memberkati kami sekarang ini. Berkati Kapolda, Wakapolda, Direktur dan semua kasat-kasat, bahkan semua polisi terendah sekalipun. Biarlah hikmat Tuhan memimpin mereka menjalankan tugas untuk kepolisian ini, agar berlaku keadilan dan kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan ibadah kami ini agar tidak sia-sia, dan jika Engkau memberkati kami, berkatilah Tuhan, karena kami rindu untuk berkat-berkat-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah kami berlangsung. Amin. Kita sudah tadi bernyanyi, sudah sekedar dimulai tadi khotbah, semi khotbah, untuk kita lebih ke depan, lebih kuat lagi. Dan kita bernyanyi 2 kali, Evinu Shalom Alahim. Kita sudah berdoa, biar Tuhan memberkati kita, biar Tuhan menyempurnakan ibadah kita. Semua orang-orang dalam sel, semua orang-orang dalam tahanan penjara di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Kapolda, Wakapolda, semua polisi, keluarga kita doakan bersama. Percayalah, doa orang yang benar, jika betul dengan iman, kuasanya sangat sempurna. Dan kalau saudara berdoa, jangan pernah lupa Markus 11 ayat 24. Jangan pernah lupa Markus 11 ayat 24. Saudara harus percaya Tuhan sudah melakukan apa yang engkau mau. Ini bolak-balik saya katakan, biar saudara jangan lupa. Kalau saudara berdoa, janganlah dalam pikiranmu, hatimu, mudah-mudahan Tuhan memberkati saya, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa saya. Maka percayalah Dia akan menjawabmu. Mudah-mudahan anakku, aku juga mengabulkan doamu. Mudah-mudahan anakku, aku memberkati engkau. Saudara harus bisa seperti Raja Daud tatkala berdoa. Raja Daud tatkala berdoa, dia percaya apa yang dimintanya, apa yang didoakannya, Tuhan sudah melakukannya. Sama-sama kita baca Markus 11:24. 3 iya. Yang kuat 3 iya. Karena itu aku berkata kepadamu,
Apa saja yang kamu minta dan apa yang kau doakan, percayalah bahwa kamu sudah, garis bawah itu, sudah menerimanya. Terus, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jangan lupa, ya, ini doa yang benar. Tidak ada doa mudah-mudahan. Mendingan saudara tidak usah berdoa. Dosamu kutanggung, percayalah. Kularang kalian berdoa kalau saudara ragu-ragu dengan doamu. Silakan. Yang kuat kalau mau bertanya. Tidak apa-apa. Yang kuat. Semoga. Itu kata ragu-ragu. Kalau saudara berdoa dengan kata semoga, saudara ragu-ragu. Kan pernah saya khutbah Raja Daud mengalahkan Goliat. Ya. Contoh iman Raja Daud. Goliat jauh lebih kekar, lebih tinggi. Dia pakai apa ini, baju untuk ketopong untuk berperang. Dia pakai pedang yang berat, yang besar. Kepalanya ditutupi semua, kakinya ditutupi dengan semua besi. Hampir tidak bisa orang mengalahkan dia. Apalagi Daud yang kecil. Tapi dia percaya karena dia datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaranya semua disuruh mundur. Dia maju sendiri. Ini nanti baca di situ. Dia berperang dalam nama Tuhan. Ya, aku akan mengalahkan dia. Tatkala dia mendekati Goliat. Saudara tahu? Tatkala dia mendekati Goliat, Goliat mentertawakan dia. Saudara ingat apa dikatakan? Anjingkah aku sehingga engkau membawa cambuk? Nanti baca di situ, terlalu lama habis waktu kita. Anjingkah aku maka engkau membawa aku cambuk? Dia kan gembala sapi, gembala ternak. Paling-paling ada ketapel. Ya kan? Karena dia sudah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi El Sebaot, dan dia merasa dihina Tuhannya, spontan dia bilang begini, hai Goliat, karena engkau sudah menghina Tuhanku pencipta langit dan bumi, sekarang ini juga nyawamu diberikan kepadaku. Nah, itu. Sekarang ini juga diketapel. Belum mati dia ngomong. Belum mati kau lihat. Sekarang ini nyawamu diberikan kepada. Dibawa 5 kerikil. Hanya 1 kerikil saja sudah mati Goliat. Lubangnya hanya di sini, semua ditutup dengan pelat besi. Dari jauh diketapel, kena pas lubang di sini. Saudara percaya, saudara selamat. Kalau nggak percaya ya sudah. Firman Tuhan kan masalah percaya atau tidak, kan begitu. Ada banyak orang bilang itu dongeng, ya silakan. Kalau saya percaya saja. Jadi dia tidak katakan mudah-mudahan engkau mati. Sekarang ini juga nyawamu diberikan ke tanganku. Mengangkat pedangnya saja pun dia tidak sanggup, bayangkan setengah mampus dia begini. Goliat sudah pingsan, belum mati, baru ditebasnya dengan pedangnya yang berat ini, putus kepalanya. Mau percaya atau tidak, kembali kepada imanmu kawan. Cerita ini ada di Bible dan ada juga di Al-Quran. Ya, 2 kitab suci menulis kejadian itu. Apa yang kita ambil dari sini? Iman seorang Daud bukan iman yang mudah-mudahan.
Iman yang percaya. Bayangkan dia tidak mungkin secara manusia bisa mengalahkan dia. Nggak mungkin. Masa bisa ketapel dengan cambuk? Impossible bahasa Batak itu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita mustahil, tidak mungkin, bagi dia mungkin. Jadi jangan pernah berdoa mudah-mudahan, dan jangan pernah engkau beriman kepada dia mudah-mudahan aku diselamatkan. Tinggalkan agamamu, tinggalkan ibadahmu. Dia melihat engkau sangat dibenci, karena engkau seperti lotre kau bikin Tuhan itu. Kau bikin dia seperti lotre, kalah menang bisa. Bagi Tuhan tidak ada lotre. Bagi Tuhan saudara percaya saudara harus menang. Bagi Tuhan adalah pertandingan. Kalau saudara mau berlomba dan betul-betul patuh dengan aturan pertandingan dan saudara disiplin, saudara harus percaya. Macam mana saudara berlomba, ya, lomba lari, kakimu sedang keseleo. Sebelum bertanding, betulin dulu kaki. Persiapkan engkau. Daud mempersiapkan bukan fisik, Daud mempersiapkan iman. Tapi hati-hati, jangan engkau menguji, mencobai Tuhan. Sudah tahu kakimu keseleo, ikut tanding kau. Dalam nama Yesus, aku ikut tanding berlari. Piala dunia pula lagi. Kau menguji Tuhan itu. Ya, seolah-olah saya beriman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dokter aja bilang jangan dulu jalan, apalagi kau lari lagi. Jadi hal-hal semacam ini kembali kepada laptop iman masing-masing. Kalau saya tak mau saya, walaupun saya dekat sama Tuhan, kecuali Tuhan sembuhkan dulu ini, aku mau bertanding. Jadi jangan kita menguji Tuhan, mencobai dia. Tak boleh juga itu. Jadi berbicara tentang iman adalah engkau harus percaya, bukan engkau berbuat sendiri. Tuhan turut serta tatkala saudara melakukan keajaiban. Tuhan turut serta tatkala saudara mulai usaha. Tetapi engkau kalau sudah menjengkelkan hati Tuhan, saudara buka usaha bukan dalam nama Tuhanmu, dalam nama 7 kembang, dalam nama 7 sumur, dalam nama 7 rambut, dalam nama 7 kuburan. Keberhasilanmu keberhasilan dunia. Kau pergi ke Gunung Simanuk-Manuk sana, Usukbit, Gunung Kawi. Itu imanmu kawan. Pantai Selatan dan sebagainya.